Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madon, NIM 1917251, kelas TI 6B, mata kuliah Jaringan Komputer, dosen Maria Ulpa MMM.Com. Di sini saya akan mempresentasikan modul 1.1. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Komunikasi bagi kita hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini, melalui penggunaan jaringan, kita terhubung tidak seperti sebelumnya. Terlebih saat ini, penggunaan jaringan komputer tidak hanya di PC, melainkan juga pada smartphone. Jaringan komputer mampu menghubungkan PC dengan smartphone. Misalnya untuk berbagi file atau dokumen. Dengan penggunaan jaringan komputer, manusia dapat mengakses file miliknya dan orang lain yang sudah disebarluaskan melalui internet. Salah satunya caranya adalah melalui File Transfer Protocol atau FTP untuk berbagi berkas penggunaan jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer mampu memproteksi data-data penting yang dimiliki seseorang hingga institusi. Salah satu cara menjaga datanya adalah menggunakan jaringan lokal atau LAN. Data penting itu hanya bisa diakses oleh komputer atau perangkat dengan jaringan LAN yang sama. 1.2. Global Communities. Komunikasi global adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, atau membaca dan menulis. Keterampilan komunikasi global sangat penting dalam lingkungan bisnis, di mana bahasa dan budaya hambatan dapat berdampak efisiensi. Komunikasi global merupakan istilah yang mengacu kepada analisis budaya, ekonomi, politik terhadap pola dan efek komunikasi yang terjadi antara beberapa negara bangsa, nation states. Komunikasi global atau internasional menjadi salah satu cara analisis yang berfokus kepada aspek global dari media serta sistem dan teknologi komunikasi. Para akademik mulai mempelajari komunikasi global pada abad ke-20. Pertumbuhan bidang studi ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, adanya perang dunia dan penggunaan propaganda internasional. Kedua, terdapat perkembangan dalam organisasi dan diplomasi internasional. Ketiga, penyebaran ideologi penggunaan teknologi komunikasi. Terakhir, adanya perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Komponen jaringan. Setiap komputer di jaringan disebut host atau perangkat akhir. Server adalah komputer yang menyediakan informasi ke perangkat akhir. Server email, server web, server file. Kalian adalah komputer yang mengirim permintaan ke server untuk mengambil informasi halaman web dari server web, email dari server email. Seperti pada penjelasan tabel di bawah ini. Jenis server, email. Server email menjalankan perangkat lunak server email. Kalian menggunakan perangkat lunak klien untuk mengakses email. Web. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Kalian menggunakan perangkat lunak browser untuk mengakses halaman web. File. File server menyimpan file perusahaan dan pengguna. Perangkat kalian mengakses file-file ini. Peer-to-peer. Dimungkinkan untuk memiliki perangkat menjadi klien dan server dalam jaringan peer-to-peer. Jenis desain jaringan ini hanya disarankan untuk jaringan yang sangat kecil. Seperti pada penjelasan tabel di bawah ini. Keuntungan. Mudah diatur. Tidak ada administrasi terpusat. Keuntungan kurang kompleks. Kekurangan tidak aman. Keuntungan biaya rendah. Kekurangan non stabil. Keuntungan digunakan untuk tugas-tugas sederhana, mentransfer file dan berbagi printer. Kekurangan slower performance. Perangkat akhir. Perangkat akhir adalah tempat pesan itu diterima. Data berasal dari perangkat akhir, mengalir melalui jaringan dan tiba di perangkat akhir. Perangkat jaringan perantara. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edward mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yakni prokondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil, dan hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan suatu implementasi gagal. Edward yang berusaha menjawab dua buah pertanyaan penting ini dengan membicarakan 4 faktor atau variabel
krusial dalam implementasi kebijakan publik. Media jaringan. Komunikasi melintasi jaringan dilakukan melalui media yang memungkinkan pesan untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Seperti penjelasan pada tabel. Jenis media. Kabel logam di dalam kabel menggunakan impuls listrik. Serat kaca atau plastik di dalam kabel atau kabel serat optik menggunakan pulsa cahaya. Transmisi nirkabel menggunakan modulasi frekuensi tertentu dari modulasi gelombang elektromagnetik. 1.3 Representasi jaringan dan topologi. Representasi jaringan, diagram jaringan, sering disebut diagram topologi, menggunakan simbol untuk mewakili perangkat dalam jaringan. Istilah penting yang perlu diketahui antara lain kartu antarmuka jaringan atau NIC, pelabuhan fisik antarmuka. Catatan seringkali istilah Ford dan Impress digunakan secara bergantian. Diagram topologi. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat Ford dan skema pengalaman jaringan. 1.4 Jenis umum jaringan. Jaringan banyak ukuran, jaringan rumah kecil, sambungan beberapa komputer satu sama lain, dan internet. Small office atau home office memungkinkan komputer di dalam rumah atau kantor jarak jauh terhubung ke jaringan perusahaan. Jaringan sedang lebih besar, banyak lokasi dengan ratusan atau ribuan komputer yang saling terhubung. Worldwide network menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia seperti internet. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal luar area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung. Yang kedua, jumlah dan jenis layanan yang tersedia. Yang ketiga, area tanggung jawab. Dua jenis jaringan yang paling umum. Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN. LAN dan WAN atau lanjutan. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis yang kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. Seperti penjelasan pada tabel, LAN interkoneksi perangkat akhir di area terbatas, sedangkan WAN interkoneksi LAN di wilayah geografis yang luas. LAN dikelola oleh satu organisasi atau individu, sedangkan WAN biasanya dikelola oleh satu atau lebih penyedia layanan. LAN menyediakan bandwidth berkecuali. Internet adalah kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan di seluruh dunia. LAN terhubung satu sama lain menggunakan LAN. WAN dapat menggunakan kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Internet tidak dimiliki oleh individu atau kelompok manapun. Grup berikut dikembangkan untuk membantu mempertahankan struktur di internet. Yang pertama IETF, yang kedua Saya Bisa, yang ketiga IAB. Internet dan extranet. Internet adalah kumpulan pribadi LAN dan WAN. Internal ke organisasi yang dimaksudkan hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau orang lain dengan otorisasi. Organisasi mungkin menggunakan extranet untuk menyediakan akses aman ke jaringan mereka bagi individu yang bekerja untuk organisasi berbeda yang memerlukan akses ke data mereka ke jaringan mereka. Koneksi internet. Teknologi akses internet ada banyak cara untuk menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet. Layanan populer untuk penggunaan perumahan dan kantor kecil termasuk kabel broadband digital subscriber line atau DSL, WAN nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi membutuhkan koneksi yang lebih cepat untuk mendukung telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. Interkoneksi kelas bisnis biasanya disediakan oleh penyedia layanan atau SV dan dapat mencakup DSL bisnis, jalur sewa, dan metro Ethernet. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Seperti penjelasan pada tabel, koneksi kabel bandwidth tinggi selalu aktif. Internet yang ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. DSL bandwidth tinggi selalu aktif, koneksi internet yang berjalan melalui saluran telepon. Yang ketiga, seluler, menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung ke internet. Satelit, manfaat besar untuk daerah perdesaan tanpa penyedia layanan internet.
telepon dial-up, pilihan bandwidth rendah yang murah penggunaan modem. Koneksi internet bisnis. Koneksi bisnis perusahaan mungkin memerlukan bandwidth yang lebih tinggi. Yang kedua, koneksi khusus. Yang ketiga, layanan terkelola. Seperti penjelasan pada tabel, jenis koneksi. Jalur sewa khusus. Ini adalah sirkuit yang dicadangkan dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor yang jauh dengan suara pribadi atau jaringan data. Ethernet WAN. Ini memperluas teknologi akses LAN dan WAN. DSL. Bisnis DSL tersedia dalam berbagai format termasuk Symmetric Digital Subscriber Line atau SDL/SL. Satelit. Ini dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. Jaringan konvergen atau lanjutan. Jaringan data terkonvergensi membawa beberapa layanan pada satu tautan termasuk yang pertama data, yang kedua suara, yang ketiga video. Jaringan konvergen dapat mengirimkan data, suara, dan video melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan penggunaan seperangkat atau standar yang sama. 1.6 Jaringan yang andal arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur yang memindahkan data melintasi jaringan. Ada 4 karakteristik dasar yang perlu ditangani oleh arsitektur yang mendasarinya untuk memenuhi harapan pengguna. Yang pertama, toleransi kesalahan. Yang kedua, skabilitas. Yang ketiga, kualitas layanan atau QoS. Yang keempat, keamanan. Toleransi kesalahan. Jaringan toleransi kesalahan membatasi dampak kegagalan dengan membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh. Beberapa jalur diperlukan untuk toleransi kesalahan. Skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan dapat berkembang dengan cepat dan mudah untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru tanpa mempengaruhi kinerja layanan kepada pengguna yang sudah ada. Perancang jaringan mengikuti standar dan protokol yang diterima untuk membuat jaringan yang dapat diskalakan. Kualitas pelayanan, transmisi suara dan video langsung membutuhkan eksperimentasi yang lebih tinggi. Untuk layanan yang diberikan, pernahkah Anda menonton video langsung dengan jeda dan jeda yang konstan? Ini disebabkan ketika ada permintaan bandwidth yang lebih tinggi daripada yang tersedia dan QoS tidak dikonfigurasi. Quality of Service atau QoS adalah mekanisme utama yang digunakan memastikan penerima konten yang andal untuk semua pengguna. Dengan kebijakan QoS, router dapat lebih mudah mengatur aliran data dengan lalu lintas suara. Keamanan jaringan. Ada 2 jenis keamanan jaringan yang harus diperhatikan. Keamanan jaringan infrastruktur jaringan. Keamanan fisik perangkat jaringan mencegah akses tidak ada perangkat informasi. Keamanan perlindungan informasi atau data yang dikirimkan melalui jaringan. Terakhir, tujuan keamanan jaringan. Kerahasiaan hanya penerima yang dituju yang dapat membaca dan integritas jaminan bahwa data tidak diubah selama transmisi. Ketersediaan jaringan, akses data yang tepat waktu dan